Halo semua, selamat datang di channel Cerita Tante. Kali ini Tante akan membahas sebuah film science fiction yang berjudul I Am Mother. Film ini merupakan film yang rilis di tahun 2019 dan dibintangi oleh Clara Rugaard dan Hilary Swank. Selamat menonton ya. Cerita yang berlatarkan bumi di mana semua manusia dikatakan sudah punah ini dimulai dengan penampakan sebuah robot yang terlihat sedang memilih embrio manusia untuk dilahirkan dengan sebuah mesin. Setelah bayi itu lahir, robot merawat bayi tersebut dengan penuh perhatian layaknya seorang ibu. Bayi itu pun akhirnya tumbuh menjadi seorang gadis cantik yang diberi nama Daughter yang memanggil robot tersebut Mother. Mother mengajarkan berbagai pengetahuan dan keterampilan kepada Daughter. Suatu waktu, Daughter bertanya kepada Mother, "Mengapa tak ada anak-anak yang lain?" Mother menjelaskan bahwa tadinya ada, tapi sekarang sudah punah karena kesalahan manusia. Daughter bertanya lagi, kenapa Mother hanya membuat satu anak saja? Mother pun memperlihatkan kepada Daughter tempat penyimpanan jutaan embrio yang suatu hari nanti akan dilahirkan juga. Mother pun berjanji akan membuat sebuah keluarga besar sehingga membuat Daughter bahagia. Daughter sangat senang mendengarnya. Tak berselang lama, Daughter tumbuh menjadi gadis remaja yang cantik dan pintar. Daughter pun selalu lulus dalam setiap ujian yang diberikan oleh Mother. Suatu malam, listrik di fasilitas terputus. Daughter pun terbangun dan melihat Mother dalam keadaan shutdown. Dia pun ke depan mencari penyebab matinya listrik. Sampai di depan, Daughter menemukan kabel listrik dirusak oleh seekor makhluk kecil yang rupanya itu adalah tikus. Daughter pun menangkap si tikus itu. Ketika listrik akhirnya menyala, Mother yang ikut berfungsi kembali mengambil tikus itu dari Daughter dan membakarnya karena khawatir tikus itu membawa radiasi dari luar. Scene berlanjut ketika Mother yang melihat perilaku Daughter yang tidak seperti biasanya bertanya apa yang menyebabkan hal itu. Daughter pun berkata, bagaimana jika ternyata situasi di luar tidak seperti yang dipikirkan oleh Mother? Bagaimana jika kondisi di luar sudah membaik? Mereka tidak akan pernah tahu jika tidak mencoba memeriksa keluar, tapi Mother tetap pada pendiriannya. Beberapa malam kemudian, listrik di fasilitas bermasalah kembali. Daughter pun memeriksa ke depan. Ketika sedang memeriksa, dia mendengar suara dari luar. Awalnya Daughter ragu, tetapi suara itu semakin jelas meminta pertolongan untuk membukakan pintu fasilitas. Daughter yang penasaran pun segera membuka pintu, dan tampaklah seorang wanita. Alarm pun berdering kencang, sehingga Mother terbangun dan berlari menuju ke sana. Daughter segera menyuruh wanita itu memakai pakaian pelindung di dekatnya dan bersembunyi sementara agar tidak ketahuan oleh Mother. Begitu Mother pergi, Daughter segera memeriksa wanita itu. Ternyata wanita itu tertidur dan nampaknya terluka. Daughter membangunkannya dan menawarkan untuk membawanya ke ruangan lain untuk bersembunyi sementara. Si wanita setuju. Pada saat berpindah ruangan, si wanita mendengar suara metalik logam dan bertanya kepada Daughter suara apa itu. Namun Daughter mengatakan untuk diam dan tetap bergerak. Sementara itu, Mother yang sedang memeriksa kondisi di sekitar pintu masuk menemukan barang milik si wanita yang tertinggal dan menyadari ada yang menyusup masuk. Dia pun menyusuri ruangan untuk memeriksa. Si wanita yang sedang bersembunyi terkejut melihat Mother yang sedang memeriksa ruangan dan segera pergi dari situ. Sehingga pada waktu Daughter kembali ke sana dengan membawa peralatan medis, dia tidak menemukan si wanita.
Pada waktu dokter akhirnya menemukannya, wanita itu merebut senjata miliknya dari tas yang dibawa oleh dokter. Pada saat yang sama, Mother muncul. Karena panik, si wanita pun menyandera dokter sehingga dokter berteriak memanggil ibunya. Mendengar teriakan dokter, Mother bergegas datang. Wanita itu berusaha menembak Mother, tapi meleset. Dan ketika Mother berhasil mendesak si wanita, dokter pun membujuk agar Mother melepaskannya. Scene berpindah ke Mother yang akhirnya membawa wanita itu ke ruang pengobatan. Dia berniat memberikan suntikan antibiotik kepada wanita itu untuk lukanya, namun si wanita menolak. Mother menanyakan apa saja yang dia katakan pada dokter. Berapa banyak robot sejenisnya di luar yang melukai wanita itu, dan ada berapa orang teman si wanita itu di luar. Namun, wanita itu tak mau menjawab. Akhirnya Mother pun pergi keluar. Sementara itu, dokter terus meminta penjelasan kepada Mother. Mother menjelaskan bahwa dia pun sama terkejutnya dengan dokter. Dia berada di fasilitas ini sepanjang ingatannya. Fasilitas ini dibuat oleh manusia untuk aktif pada waktu manusia punah. Jadi dia diprogram untuk melestarikan manusia, dan dia berbeda dari robot-robot lainnya di luar. Mother meminta dokter untuk mempercayainya, apalagi selama ini dia tak pernah menyakiti dokter. Keesokannya, dokter menanyakan kepada si wanita tentang siapa saja orang yang ada di gambar-gambar dalam buku miliknya. Apakah mereka adalah keluarga si wanita? Si wanita pun mengiyakan. Dokter bersemangat mendengar ada banyak manusia lain di luar fasilitas itu. Dokter membujuk si wanita agar mau percaya pada Mother. Namun si wanita tetap pada pendiriannya yang tidak bisa mempercayai kaum robot yang kejam. Scene berikutnya memperlihatkan dokter yang meminta maaf kepada Mother bahwa dia tidak akan pernah membiarkan wanita itu masuk jika tahu dia akan melukainya. Mother pun memaafkannya. Sementara itu, kondisi si wanita semakin memburuk karena tidak mau menggunakan antibiotik yang diberikan oleh Mother. Mother pun mengatakan bahwa peluru yang bersarang di perutnya itu harus dikeluarkan, namun si wanita tidak percaya pada Mother, sehingga dokterlah yang terpaksa harus mengoperasinya dengan diarahkan oleh Mother. Perlahan, kondisi wanita itu pun pulih. Dokter menghabiskan banyak waktu untuk bercengkerama dengannya. Si wanita menceritakan kepada dokter mengenai keluarga dan kelompoknya yang menunggunya di sebuah pertambangan. Dokter menawarkan untuk membawa mereka ke fasilitas, tapi si wanita menolak dan malah mengajak dokter untuk pergi bersamanya ke pertambangan. Tepat pada saat itu, Mother masuk ke ruangan dan membawa dokter keluar. Dia mengatakan bahwa si wanita tidak sepenuhnya bicara jujur, karena peluru yang diambil dari tubuh wanita itu bukan berasal dari senjata para robot. Scene berikutnya memperlihatkan dokter berhasil lulus ujian yang diberikan oleh Mother, dan diberikan hadiah boleh memilih satu embrio calon adik bayinya. Dokter pun sangat senang dan segera memilih satu embrio. Keesokannya, dokter mengkonfrontasi si wanita mengenai peluru yang dikatakan oleh Mother. Namun wanita itu membuat pernyataan yang menyebabkan dokter menjadi kurang yakin dengan Mother. Malam harinya, ketika Mother sedang mengisi daya, dokter pun memeriksa peluru yang diambil dari tubuh si wanita dan menyadari bahwa wanita itu benar. Kemudian dokter memeriksa tempat penyimpanan embrio dan terkejut melihat beberapa embrio yang sudah tidak ada serta file-file data anak-anak lain yang tertulis gagal. Dan semakin terkejut melihat banyaknya abu dan sisa tulang anak-anak di tempat pembakaran.
Dokter pun menangis ketakutan. Scene berikutnya memperlihatkan dokter yang syok menemui si wanita. Wanita itu lalu membujuk dokter untuk meninggalkan tempat itu bersama. Dokter setuju, namun ia ingin menunggu esok pada saat adik bayinya lahir dan membawanya serta. Keesokannya, Mother yang sudah mengetahui gelagat dokter mengurung dokter di ruang makan. Mother pun kemudian menghampiri si wanita dan mengatakan bahwa dia tidak boleh membawa dokter ke kehidupan menyedihkannya di luar sana. Si wanita lalu menyerang Mother dengan pisau yang disembunyikannya. Namun, tenaganya bukan lawan bagi Mother. Scene berpindah ke dokter yang berhasil keluar dari ruangan dengan memecahkan kaca dan menyalakan alarm kebakaran. Dia menemukan si wanita yang berhasil lepas dari Mother dan segera mengajaknya keluar dari fasilitas. Mother pun mengejar dan menemukan mereka tepat di depan pintu keluar. Mother mengatakan wanita itu tak bisa dipercaya. Rupanya betul, karena terdesak, sontak wanita itu menyandera dokter dan menaruh pisaunya di leher dokter. Dia memerintahkan Mother untuk segera membuka pintu fasilitas itu. Dengan terpaksa, Mother pun membukanya. Akhirnya mereka sampai di luar. Dokter pun terkejut melihat kondisi di luar fasilitas. Kemudian mereka berjalan menuju ke arah pertambangan tempat keluarga si wanita dikatakan berada. Tidak berselang lama, muncul kapal besar di atas mereka. Si wanita pun menyuruh dokter untuk bersembunyi. Mereka terus berjalan dan berjalan. Sampai akhirnya mereka sampai di tempat si wanita. Betapa kesalnya dokter, karena ternyata wanita itu berbohong tentang segalanya. Tidak ada pertambangan, hanya ada sebuah pondok kecil yang tak ada manusia lain di sana. Hanya si wanita itu saja. Dokter pun akhirnya kembali menuju ke fasilitas untuk menyelamatkan adik dan bakal adiknya. Namun persis di depan pintu masuk fasilitas, dia dihentikan oleh sekelompok robot yang serupa dengan Mother. Setelah berteriak bahwa dia ingin bertemu Mother, para robot itu pun membukakan jalan untuk dokter. Dokter pun segera masuk ke fasilitas dan segera mengunci pintunya dari dalam. Dokter mencari Mother ke dalam sambil membawa sebuah kapak, dan dia menemukan Mother yang sedang menggendong adiknya yang baru lahir. Dokter pun akhirnya menyadari bahwa seluruh hidupnya di fasilitas ini hanyalah sebuah tujuan dari Mother. Ternyata Mother adalah pimpinan dari semua robot lainnya. Dia yang memusnahkan seluruh manusia di bumi dan membangun fasilitas ini untuk menciptakan sebuah ras manusia baru yang lebih unggul dari ras manusia sebelumnya. Jadi ternyata dokter sengaja dipersiapkan dan dites oleh Mother untuk diuji apakah sanggup memimpin ras manusia baru nantinya sesuai standar Mother. Wanita itu dan semuanya juga adalah tes bagi dokter, yang ternyata berhasil lulus dalam tesnya. Ini berarti misi Mother pun berhasil. Akhirnya, Mother menyerahkan bayi itu pada dokter dan membiarkan dokter menembaknya. Sementara itu, di tempat si wanita, sebuah robot dengan suara mirip Mother menghampiri dan mengatakan kepada si wanita, apakah dia tidak heran mengapa dia bisa hidup selama ini sedangkan manusia yang lain mati, dan pintu pun ditutup oleh robot. Ya betul, wanita itu dipastikan mati dibunuh oleh robot karena tugasnya sudah selesai. Film diakhiri dengan dokter yang menggendong adiknya.
tersenyum memegang kendali penuh fasilitas, bersiap untuk membangun kembali kehidupan manusia di bumi. Begitulah akhir cerita ini. Semoga kalian semua menikmati ya. Jangan lupa subscribe dan like channel Tante. Terima kasih dan sampai jumpa.